Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat turunan. Video sebelumnya kita sudah mengenal konsep dasar turunan. Nah, kita akan melanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat di turunan. Oke, yang pertama kita akan mengenal sifat-sifat yang sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita akan rangkum sifat-sifatnya menjadi sifat nomor 1, 2, 3, dan 4. So, bagi sobat pintar yang belum lihat videonya, silahkan lihat videonya dulu. Linknya ada di deskripsi box. Oke, kita masuk ke sifat yang pertama. Jika kita punya suatu fungsi fx itu merupakan suatu konstanta, maka turunannya ya dilambangkan dengan f aksen x sama dengan 0. Kemudian, jika kita punya fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan dengan x pangkat n-1. Jadi pangkatnya mengalihkan x dan pangkat n-nya itu berubah menjadi n-1. Kemudian, sifat yang ketiga, jika fx itu k kali x pangkat n, di mana ini ada koefisien, maka turunannya akan menjadi k dikalikan dengan n-nya lagi. Sama seperti nomor 2 ya, tapi bedanya dikalikan dengan koefisiennya ini. Nah, x-nya juga akan turun, pangkat n-1. Kemudian jika fx sama dengan ux plus minus vx, jadi ketika kita punya penjumlahan dua buah bentuk aljabar atau dua buah fungsi x, maka turunannya pun juga u aksen x, ini turunan u, ditambah atau dikurang v aksen x. Nah, ini sudah kita coba pelajari di video sebelumnya. Jadi kita rangkum ada 4 sifat yang ada pada turunan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba kerjakan satu contoh soal. Misalkan, kita diminta untuk menentukan f aksen x, itu turunan ya, dari fx. fx-nya 3x pangkat 5 dikurangi 8x ditambah 19. Maka, berdasarkan dengan sifat nomor 4, maka kita langsung kerjakan dengan kita turunkan satu persatu, kemudian kita kurangkan dan kita tambahkan. Maka f aksen x sama dengan oke ya, 3x pangkat 5. Nah, dengan sifat nomor 3, maka dia akan menjadi 3 kali 5, atau 5 kali 3 juga sama aja ya. X pangkat 5 dikurangi 1, dikurangi 8. Ini kan X-nya pangkat 1 ya, jadi 8 kali 1, tetap 8. X-nya pangkat 1 kurangi 1 kan X pangkat 0, maka akan hilang, maka 8. Ditambah 19. 19 kan konstanta ya, maka dia akan jadi 0. Nah, maka hasilnya akan menjadi 15 x pangkat 4 dikurangi 8. Nah, ini hasil turunan dari fx 3x pangkat 5 dikurangi 8x ditambah 19. Oke ya, cukup mudah ya sifat nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita akan lanjutkan sifat nomor 5. Oke, sifat nomor 5 ini kita akan mencoba untuk mencari turunan dari perkalian dua fungsi. Misalkan kita punya fx sama dengan ux, fungsi atas x dikalikan dengan vx, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x itu sama dengan u aksen x, yaitu turunan dari u, dikalikan vx, ditambah v aksen x, dikalikan ux. Nah, untuk pembuktiannya ini kita bisa buktikan sama seperti konsep dasar ya, tapi di video kali ini kita tidak akan membuktikan itu. Nah, jadi ketika kita punya perkalian dua fungsi, kita bisa menyelesaikan turunannya dengan rumus ini. Oke, kita langsung coba kerjakan contoh ya. Kita punya fx-nya itu ini, 7x pangkat 4 dikurangi 8, dikalikan dengan 7x pangkat 3 dikurangi 7x dikurangi 11. Kita akan mencari f aksen x. Nah, terlebih dahulu kita akan misalkan bentuk yang akan kita selesaikan. Jadi kan kita misalkan ini sama dengan ux ya, ini sama dengan vx. Jadi ux sama dengan 7x pangkat 4 dikurangi 8. Nah, karena ux sama dengan 7x pangkat 4 dikurangi 8, kita akan memperoleh u aksen x-nya, nah turunan u terhadap x, maka 4 kali 7, 28 ya, 28 x pangkat 4 dikurangi 1, turun 1,
X pangkat 3. Kemudian ini ada 8 konstanta. Masih ingat ya sifat nomor 1 tadi? Ketika turunan dari konstanta, maka hasilnya akan 0. Atau ditambah 0 atau nggak usah kita tulis. Oke, jadi kita tentukan dulu UX, kemudian kita tentukan turunannya. Selanjutnya, Vx sama dengan 7X pangkat 3 dikurangi 7X dikurangi 11. Nah, kita peroleh V aksen X sama dengan turunannya ya, 3 kali 7, 21, X, X-nya pangkat turun ya, 3 dikurangi 1, X-nya pangkat 2, kemudian min 7, X pangkat 1, tetap sama ya, min 7, X-nya pangkat 0 atau hilang, kemudian min 11 konstanta, dia tambah 0, nggak usah kita tulis. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita selesaikan. Berarti F aksen X, nah, kita tulis dulu rumusnya ya. U aksen X dikalikan dengan Vx ditambah V aksen X dikalikan dengan UX ya. Oke. Nah, kemudian tinggal kita masukkan satu persatu yang sudah kita cari tadi. Jadi, ketika kita punya 28X pangkat 3 dimasukkan, kemudian Vx ya, Vx-nya ini ya. 7X pangkat 3 min 7X min 11, kemudian V aksen X ditambah ya, V aksen X-nya 21X kuadrat kurangi 7, nanti akan kita kalikan dengan ini, 7X pangkat 4 dikurangi 8. Nah, ini UX-nya. Tinggal kita kalikan biasa ya, 28 dikalikan 7. Nah, 20 kali 7 140, 8 kali 7 56. Jadinya 196 X pangkat 6 dikurangi sama ya, 28 kali 7 196. X-nya jadi pangkat 4 dikurangi 11. 28 kali 11 308 ditambah, nah, 21X kuadrat min 7 dikalikan, berarti kita kalikannya gini ya. Nah, ingat, kalau perkalian berlaku sifat distributif. 21 dikalikan dengan 7. 20 kali 7, 140. 7 kali 1, 7, berarti 147. Oh, ini tadi ada yang keliru ya. 28X pangkat 3 kali 11, ini berarti ada X pangkat 3. Oke ya. Kemudian ini 147, X-nya pangkat 6, kemudian 21 kali 8 dikurangi 168 ya, 168 X kuadrat dikurangi 49 X pangkat 4 ditambah 56 ya. Kita coba koreksi lagi ya. Betul. Ini udah benar. Ini min 49, ini plus 56. Nah, sobat pintar, nanti kalau misalkan ada yang salah dalam hitung, silahkan dikoreksi di komentar ya. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan. 196 X pangkat 6, kita cari yang lain ya, X pangkat 6, ini ditambah 147 X pangkat 6, diperoleh 343 X pangkat 6. Kemudian ini dikurangi 196 X pangkat 4, kita cari yang lain X pangkat 4 dikurangi 49 ya. 196 dan ini tinggal ditambahkan, ini tetap min ya, min 245 X pangkat 4. Kemudian 308 X pangkat 3, di sini tidak ada, kurangi 308 X pangkat 3. Kemudian ini sudah tadi ya, dikurangi 168 X pangkat 2. Ini juga sudah tadi, ditambah 56. Oke ya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencari turunan dari perkalian dua fungsi, maka kita bisa selesaikan dengan rumus ini. Oke, kita lanjut sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam ini kita akan mencari turunan dari pembagian dua fungsi. Jadi misalkan kita punya fungsi fx itu ux per vx, maka mencari turunannya f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan dengan vx, ini turunan u ya,
dikurangi. Nah, tadi kalau perkalian kan ditambah ya, kalau pembagian jadi dikurangi. V aksen X dikali UX. Nah, ini sebenarnya di atas bentuknya sama dengan yang perkalian tadi, bedanya ini tandanya dikurangi. Nah, ditambah dengan pembagian. Jadi dibagi Vx ini ya, harusnya Vx ya, Vx kuadrat. Nah, jadi U aksen X kali Vx dikurangi V aksen X kali UX dibagi Vx. Nah, ini harusnya Vx ya. Vx dikuadratkan. Gini ya, Vx dikuadratkan. Nah, contohnya kita akan menentukan f aksen X dari ini. Fx-nya sama dengan X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 1 dibagi 3X kuadrat dikurangi 8. Sama seperti sifat kelima tadi, kita misalkan terlebih dahulu. Misal. Nah, berarti kan yang atas ini kita anggap UX, yang bawah kita anggap Vx. Nah, UX sama dengan X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 1. Karena UX-nya ini, maka kita akan memperoleh turunannya atau U aksen X-nya. 3-nya dikalikan ke depan, 3X pangkatnya turun 1, 3 kurangi 1, 2 ya. Dikurangi 7. Nah, ini habis, hilang ya. Kemudian Vx-nya, Vx sama dengan 3X kuadrat dikurangi 8. Maka V aksen X turunannya sama dengan 2 kali 3, 6. X-nya jadi pangkat 2 kurangi 1, X-nya pangkat 1. Ini 0 ya, tambah 0 atau nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunannya. F aksen X sama dengan, nah, kita tuliskan dulu rumusnya ya. U aksen X dikalikan dengan Vx dikurangi V aksen X dikalikan dengan UX dibagi Vx dikuadratkan. Nah, kemudian kita masukkan sini ya, sama dengan U aksen X, berarti ini 3X kuadrat dikurangi 7 dikalikan dengan Vx, ini ya, 3X kuadrat dikurangi 8 dikurangi V aksen X yaitu 6X, kemudian dikalikan dengan UX. UX ini X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 1 dibagi dengan Vx kuadrat ini ya, 3X kuadrat 3X kuadrat min 8 ini ya, Vx dikuadratkan. Nah, kemudian tinggal kita hitung ya, tinggal kita kalikan. Ini berarti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. 3X kuadrat kali 3X kuadrat diperoleh 9X pangkat 4. Kemudian ini min 3 kali 8 ya, 24X kuadrat. Kemudian ini min 21 di sini ya, min 21X kuadrat tambah 56. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan yang belakang. Min 6X jadi pangkat 4 ya, 6X pangkat 4 ditambah 42X kuadrat ditambah dikurangi 6X. Yang bawah akan menjadi, ini dikuadratkan ya. Jadi kalau kita punya bentuk A min B dikuadratkan, maka hasilnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, jangan lupa ya, biasanya yang dalam ini lupa. Kemudian, jadi kalau kita punya 3X kuadrat min 8, maka hasil kuadratnya adalah 9X pangkat 4, kemudian min 2 kali ini, 3 kali 8 kan 24 ya, jadi min 48X kuadrat ditambah B kuadrat jadi plus 64. Oke, yang atas masih bisa kita sederhanakan ya. Kita cari dulu 9X pangkat 4, kita coret dulu ini min 6X pangkat 4, maka jadinya 3X pangkat 4. Oke, terus min 2X kuadrat, min 24X kuadrat, min 21X kuadrat, jadinya min 45X kuadrat, ini ada 42X kuadrat, jadinya min
3x kuadrat ya. Kemudian min 6x ditambah 56 dibagi bawahnya sama ya, 9x pangkat 4 min 48x kuadrat ditambah 64. Oke ya, bagi sobat pintar, sekali lagi kalau misalkan nanti ada salah hitung, silahkan koreksi di komentar. Oke, itu tadi kita sudah belajar sifat-sifat turunan, sifat-sifat nomor 1, 2, 3, 4, sampai nomor 6. Di video selanjutnya, nanti kita akan membahas sifat selanjutnya atau yang biasa disebut dengan aturan rantai. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.